Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jika kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika sekiranya engkau ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Selawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, panutan kita untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mempelajari atau membacakan tafsir dalam surah As-Saff dalam ayat 10 sampai 14. Jemaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mau diberikan judul, yaitu judulnya adalah kemenangan dapat diperoleh hanya dengan perjuangan atau dengan pengorbanan. Jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada orang-orang yang beriman tentang perniagaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, jika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan baik-baik, apakah di situ perintah yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan, atau larangan yang Allah larang untuk kita kerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah." Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Perniagaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata perniagaan? Karena kebanyakan manusia menginginkan yang namanya keuntungan. Tidak ada orang yang berdagang yang mau rugi. Semuanya mau memiliki yang namanya keuntungan. Jemaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawaran Allah Subhanahu wa taala dengan perniagaan, apakah itu? Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-11, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum
in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tu'minuna billahi wa rasulih. Inilah perniagaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya. Keimanan adalah kita meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan kita. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Allah mengatakan wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena perjuangan untuk agama Allah Subhanahu wa taala sangatlah mulia. Dan Allah menyuruh kita untuk mengorbankan harta dan jiwa kita, yaitu wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita dan jiwa. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di dalam Al-Qur'an ada disebutkan kata jihad, sering diambil bi amwalikum wa anfusikum. Karena kebanyakan manusia atau semua manusia mencintai yang namanya harta dan mencintai jiwanya. Ketika kita mampu untuk mengorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala harta-harta kita dan jiwa kita ini, raga kita ini bisa juga korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah syurga. Balasannya adalah syurga, karena semua manusia ini mencintai harta, tetapi dia mengorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala dan jiwanya, dan dia mengorbankan waktunya untuk melaksanakan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada diberikan tugas dakwah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang didapatkan oleh orang-orang yang menerima perniagaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, setelah itu berjuang berdakwah untuk jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan dengan harta dan jiwanya. Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-12, yaghfir lakum dzunubakum, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Suatu kemuliaan bagi seorang hamba ketika di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan cuma itu Allah berikan kepada kita. Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, lalu Allah mengatakan wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kalian ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah itu adalah pasti. Dan Allah melanjutkan ayatnya, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan memasukkan kamu
ke tempat tinggal yang baik di dalam syurga Aden. Dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar yang didapatkan oleh seorang hamba di hari kemudian. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 ayat yang Allah sebutkan dalam surah As-Saff. Allah menyebutkan tentang perniagaan, menawarkan kepada orang-orang beriman tentang perniagaan, yaitu kita menerima perniagaan tersebut yang Allah tawarkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam syurganya yang begitu besar, kenikmatan syurga yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran kita dan tidak pernah dilihat oleh mata. Itulah keindahan syurga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang didapatkan di akhirat, di yaumul qiyamah, yaitu mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan syurga. Adapun yang didapatkan di dunia adalah wa ukhra tuhibbunaha, dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai. Nasrun minallahi wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Wa basyiril mu'minin, dan beritahulah, beri kabarlah orang-orang yang beriman bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan segera datang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala memanggil lagi orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 40, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun di ayat yang ke-14, yaitu tentang orang-orang yang mau Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman untuk mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaum Nabi Isa alaihi salam yang memerintahkan atau mengajak kepada kaumnya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman. Orang beriman lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kunu ansarallah. Jadilah kalian penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Sebagaimana Isa putra Maryam telah menyampaikan kepada kaumnya, siapakah yang mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Dan berkatalah pengikut-pengikutnya yang setia, nahnu ansarullah, kamilah para penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Dan ketika diangkat Nabi Isa alaihi salam menjadi seorang nabi, sebahagian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebahagian lagi yang ingkar, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin, dan kami kuatkan orang-orang yang beriman atas musuh-musuh mereka sehingga mereka kaum yang beriman menjadi menang. Ketika Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, sebahagiannya menjadi kafir. Itulah yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Ya, sebahagian kelompok mengatakan Allah satu atau tiga, atau Allah memiliki anak. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Isa putra Maryam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang satu dari tiga Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Dan mereka orang-orang kafir berkata, Ar-Rahman telah mengangkat anak laki-laki, sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat buat kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, semoga kita semua bisa mengamalkan dan bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk bisa menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jika ada benarnya yang telah kami sampaikan, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan atau kesalahan yang telah kami sampaikan, maka itu datangnya dari diri kami pribadi selaku manusia yang tidak luput dari yang namanya kesalahan dan kekhilafan. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.